Berlaga di Abdullah bin Khalifa Stadium, partai perempat final Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia yang berhadapan dengan Korea Selatan berlangsung sengit. Timnas Indonesia sempat kebobolan di awal babak pertama lewat Lee Tae-sok pada menit ke-8. Beruntung, gol tersebut dianulir wasit lewat VAR karena offside. Anak asuh Sintayong berhasil membuka gol pertama pada menit ke-15 lewat tembakan spekulasi Rafael Struijk dari luar kotak penalti. Garuda Muda unggul 1-0. Menjelang turun minum, Korea Selatan berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan Eom Ji-sung yang mengenai kepala Komang Teguh, skor imbang 1-1. Tak butuh waktu lama, Indonesia kembali unggul di masa injury time pada menit ke-48 lewat serangan balik cepat Rafael Struijk. Skor 2-1 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Korea Selatan terpaksa harus bermain dengan 10 pemain setelah Lee Yong-jun diganjar kartu merah pada menit ke-69. Meski bermain dengan 10 pemain, namun Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan lewat serangan balik cepat Joo Sang-bin di menit ke-83. Skor imbang 2-2 bertahan hingga babak kedua usai. Di masa perpanjangan, kedua tim terus melakukan jual beli serangan, namun hingga peluit panjang dibunyikan tidak ada satu gol pun tercipta. Pertandingan harus ditentukan dengan adu penalti. Indonesia akhirnya lolos ke babak semifinal setelah drama adu penalti yang sangat mendebarkan, 11-10. Dengan kemenangan ini, Garuda Muda menjadi tim kedua yang memastikan lolos ke babak semifinal setelah Jepang mampu menumbangkan tuan rumah Qatar 4-1. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, sebelum kita berlanjut ke berita selanjutnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Tim Nasional Indonesia U23 yang sukses meraih ataupun menorehkan sejarah baru untuk Indonesia, yaitu lolos ke fase semifinal Piala Asia U23. Dan berita selanjutnya itu pemirsa, 2 rumah panggung terbakar di Tempe Wajo, Sulawesi Selatan. Warga dibuat panik dengan peristiwa terbakarnya 2 rumah milik warga yaitu Yusri dan Herlina di Jalan Merak Surai, Wiring Palenai, Desa Tempe, Wajo, Sulawesi Selatan. Awalnya, api berasal dari rumah Yusri. Besarnya kobaran api lalu merembet ke rumah di sebelahnya. Meskipun saat kebakaran terjadi hujan turun, namun material rumah yang terbuat dari kayu mengakibatkan api dengan cepat membesar. 5 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kebakaran. Pemirsa, bangunan sekolah dasar roboh setelah tertimpa tanah longsor di Kelurahan Kolakasi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Peristiwa tersebut terjadi usai guyuran hujan selama berjam-jam yang diperparah dengan konstruksi talut tanpa resapan air. Bangunan sekolah dasar roboh setelah tertimpa tanah longsor di Kelurahan Kolakasi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tercatat 2 kelas yang mengalami rusak parah di mana dinding kelas roboh hingga material tanah masuk ke dalam ruangan. Longsor ini terjadi di luar jam pembelajaran anak-anak sekolah hingga tidak menimbulkan adanya korban. Saat ini pejabat kabupaten telah melakukan peninjauan di lokasi dan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pembersihan dan perbaikan. Akibat kejadian ini, maka seluruh siswa yang kelasnya mengalami kerusakan akan dipindahkan sementara ke ruang kelas alternatif. Pemirsa, 3 juru parkir liar diamankan oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menggelar razia parkir liar di kawasan Roxy, Jakarta Pusat. Puluhan motor terlihat parkir sembarangan di Jalan Kota Baru. Pemilik motor pun panik dan mencoba menyelamatkan motornya. Mereka protes karena mereka parkir diarahkan oleh juru parkir. Petugas pun kemudian menangkap 3 juru parkir ilegal. Dalam razia ini, setidaknya 80 motor diangkut petugas dan dikenakan sanksi tilang. Sementara seorang pria memeras kasir minimarket di Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pemerasan di sebuah minimarket kembali terjadi.
Kali ini terjadi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku memaksa kasir untuk menyerahkan sejumlah uang. Tak hanya meminta uang jutaan rupiah, pelaku juga meminta makanan, minuman, dan sejumlah rokok. Jika keinginan pelaku tidak dituruti, ia pun mengancam akan mengempiskan semua ban kendaraan pengunjung minimarket. Dan kejadian serupa juga terjadi di sejumlah minimarket lainnya. Tidak butuh waktu lama, berkat rekaman CCTV dan laporan korban, pelaku pun akhirnya dibekuk polisi di rumah kontrakannya yang berada di wilayah Kapuk, Cengkareng. Pemirsa, kawanan pencuri nekat mengangkat sepeda motor curian melewati portal perumahan di Depok, Jawa Barat. Kawanan pencurian sepeda motor kembali beraksi. Kali ini, aksi pencurian itu terjadi di perumahan Azaira Village, Bedahan, Sawangan, Depok. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat ada 3 pelaku masuk ke perumahan. Setelah melakukan pemantauan situasi, pelaku membawa kabur 2 motor warga. Para pelaku pun mengangkat motor curiannya melewati portal perumahan. Selain membawa senjata tajam saat beraksi, pelaku juga diketahui membawa benda yang diduga senjata api. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Berdasarkan kamera pengawas, saat ini polisi terus menyelidiki dan mencari keberadaan para pelaku. Sementara tawuran antar pelajar pecah di Purworejo, Jawa Tengah. Video rekaman aksi tawuran di jalan antar kecamatan itu pun viral di media sosial. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, dikeroyok. Tawuran antar pelajar pecah di Jalan Raya Desa Antara, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 5 sore antara siswa SMK swasta di Purworejo dan SMK swasta di Kutoarjo. Dalam aksinya, para pelajar terekam membawa senjata tajam. Tawuran terjadi diduga akibat saling ejek di media sosial. Polisi telah mengamankan 12 orang dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka karena dinilai sebagai otak tawuran dan pelaku pengeroyokan. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam dan yang lainnya disita oleh polisi. Para pelajar ini kemudian harus menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Pemirsa, akibat jalan rusak tak kunjung diperbaiki, warga memprotes dengan menanami pohon pinang dan memancing di tengah jalan. Beginilah kondisi jalan rusak di Desa Rantau Alai, Kederasan Panjang, Kecamatan Nalo, Tantan Batang, Masumai, Kabupaten Merangin, Jambi. Sudah selama 3 tahun jalan sepanjang 20 km ini hingga kini tidak kunjung diperbaiki. Akibatnya warga banyak kesal dan marah. Tak ayal, sebagai bentuk protes dan kemarahan, warga menanam pohon pinang dan menebar ikan di jalan rusak yang tergenang air. Warga mengakui padahal jalan ini adalah akses mereka satu-satunya menuju pusat kota Merangin. Apabila dalam kondisi hujan, akses jalan ini semakin parah dan tidak bisa dilewati oleh warga. Mereka berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan jalan demi kenyamanan lalu lintas warga. Pemirsa, gara-gara saling ejek di media sosial, seorang pesilat di Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dikeroyok 5 pemuda yang diduga dari perguruan silat lain. Dan korban meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Ratusan pemuda berpakaian hitam tampak mengiringi keberangkatan jenazah AYP ke pemakaman umum yang ada di Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. AYP adalah seorang pesilat dari Kecamatan Serono yang meninggal dunia setelah dikeroyok oleh 5 pemuda yang diduga dari perguruan silat lain pada hari Jumat malam 19 April 2024 lalu. Menurut keterangan yang didapat polisi, aksi pengeroyokan itu terjadi berawal dari saling ejek di media sosial. Setelah terjadi saling ejek dan saling tantang, korban yang berusia 20 tahun itu sengaja mendatangi salah satu pelaku berinisial RIP. Setelah sempat cekcok mulut, terjadilah aksi pengeroyokan di dekat rumah RIP. AYP sempat dilarikan ke RSUD Blambangan, namun akhirnya AYP meninggal dunia akibat pukulan di bagian kepala dan juga badan. Polisi yang mendapat laporan dari ayah korban langsung mengamankan 5 orang terduga pelaku. Adanya provokasi tantang-menantang di media sosial sehingga korban dalam hal ini dengan inisial AYP itu mendatangi tempat pelaku dan kawan-kawannya. Kemudian terjadilah di sana penganiayaan.
Adapun akibat dari penganiayaan ini, korban akhirnya meninggal dunia pada keesokan harinya. Selain mengamankan 5 pelaku, polisi mengamankan sejumlah bukti, di antaranya baju seragam perguruan silat dan sebilah sabit. Senjata tajam ini bukan digunakan menyerang korban, namun digunakan untuk menakut-nakuti korban. Pemirsa, puluhan orang menjadi korban penipuan berkedok investasi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Total kerugian bahkan mencapai 52 miliar rupiah. Puluhan korban penipuan berkedok investasi pengadaan barang mendatangi rumah keluarga pelaku di perumahan Viola, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu malam. Mereka mempertanyakan keberadaan pelaku yang merupakan pasangan suami istri berinisial O dan SDM yang tak lagi bisa mereka hubungi sejak 1 April 2024 lalu. Kasus bermula ketika korban yang berjumlah 27 orang tergiur janji keuntungan besar di bisnis investasi pengadaan barang dan jasa. Awalnya berjalan lancar, namun kemudian terhenti. Total kerugian para korban 52 miliar rupiah. Jadi berbentuk investasi kerjasama kayak proyekan dalam bidang konveksi, kayak proyekan Telkomsel, pengadaan BUMN, kayak gitu. Poda, anduk poda gitu terus. Pengadaan kayak gitu ya, pengadaan barang gitu. Kayak baju-baju korpri yang biru gitu. Proyekan kayak gitu. Proyekan Kalau parsel. ini udah berapa lama berjalan? Kalau sama aku sih berjalan udah 4 tahun. Kalau sama yang lain, korban yang lain ada yang baru, malahan ada yang baru 1 minggu gitu loh. Rencananya, para korban akan melaporkan kasus tersebut ke polisi secara bersama-sama. Namun, laporan perseorangan sudah dilakukan sebagian korban. Ini suaminya. Istrinya mana istrinya? Sementara seorang gadis remaja berusia 16 tahun tewas usai dicekoki narkoba dan dilecehkan oleh sejumlah pria dewasa di sebuah hotel di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Selain korban remaja putri lainnya yang ditemukan dalam kondisi lemas. Seorang gadis remaja berusia 16 tahun meregang nyawa hingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nahas remaja berinisial FA tersebut nyawanya tak tertolong. Diduga ia tewas usai dicekoki narkoba dan dilecehkan oleh sejumlah pria dewasa di sebuah hotel di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Selain FA, ada korban remaja putri lainnya yang ditemukan dalam kondisi lemas. Polisi kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian dan mencari informasi terkait korban. Dari hasil pemeriksaan diketahui korban FA menginap bersama teman perempuannya dan 2 orang pria berusia 40 tahun. Dari keterangan sejumlah saksi dan rekaman CCTV, petugas pun berhasil menangkap kedua pria yang diduga sebagai terduga pelaku. Diduga terjadi penyalahgunaan narkotika di dalam hotel tersebut dan diduga juga terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, dalam hal ini adalah persetubuhan ataupun pencabulan terhadap anak. Saat ini, kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kasus meninggalnya korban. Sementara untuk 1 korban lain masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Pemirsa, warga terdampak terjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru terpaksa nekat melintasi derasnya aliran lahar di Sungai Regoyo, Lumajang, Jawa Timur. Bahkan, rombongan pengantin dan penghulu harus berjuang keras menerobos aliran sungai yang masih deras. Dalam video viral, nampak sejumlah warga berusaha membantu menyeberangkan penghulu dan rombongan pengantin di tengah derasnya aliran Sungai Regoyo saat hendak menuju ke rumah mempelai perempuan di Dusun Liwek, Desa Gondoruso. Ayo. Terdengar pula sang perekam video terus memberikan semangat kepada rombongan penghulu dan mempelai pria yang tengah berjuang menerobos derasnya aliran lahar sehingga semua anggota rombongan berhasil menuju seberang sungai. Sejak putusnya jembatan Limpas Kali Regoyo dan belum tersedianya jembatan darurat, warga terpaksa nekat melintasi derasnya aliran lahar, bahkan harus bergotong royong menggotong motor. Tidak ada jalan lain di sini, Pak. Di sini cukup di sini ya, warga ini inisiatifnya untuk membantu juga anak-anak sekolah
Yang seperti tadi, seperti perkawinan, pengantin itu nekat sekali di sana itu. Nggak ada jalan lagi. Nggak ada jalan lagi. Nggak Kalau ada. alternatif jauh tak Pak? Oh jauh, sekitar 4 kilo. Upaya yang kami buat, ada juga yang masih terkendala karena semalam juga hujan cukup deras, sehingga hari ini juga masih ada peningkatan dari debit air, sehingga juga dari aktivitas masyarakat ini yang akses menuju ke desanya, ke dusunnya, sehingga banyak menggunakan jalur di lintasan sungai. Sebelumnya, akibat terjangan banjir lahar Gunung Semeru, sejumlah jembatan di daerah aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru mengalami kerusakan dan beberapa di antaranya putus, yang berdampak terganggunya aktivitas warga di sejumlah desa akibat terisolasi. Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri halal bihalal dan syukuran hari ulang tahun adik kandung almarhumah Ibu Tien Soeharto di kawasan Taman Mini Indonesia. Sebelumnya, Prabowo sempat menyambangi kantor DPP PKB dan bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta Presiden Joko Widodo dan di Istana. Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto menghadiri halal bihalal dan syukuran ulang tahun adik kandung almarhumah Ibu Siti Hartina atau Tien Soeharto, Ibu Siti Harjanti Wismoyo Aris Munandar di Gedung Pewayangan Keutamaan kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Siti Harjanti adalah istri dari almarhum Wismoyo Aris Munandar, mantan Komandan Prabowo di TNI. Dalam suasana hangat silaturahmi ini, Prabowo pun didaulat bernyanyi. Prabowo menyanyikan lagu berjudul Pertemuan di hadapan tamu yang hadir. Dalam kesempatan yang sama, tampak hadir pula Titik Soeharto, kerabat dan keluarga besar Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto. Prabowo Subianto menghadiri agenda tersebut setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai Presiden terpilih pada hari Rabu 24 April kemarin. Sementara itu, Rabu malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Prabowo terpantau meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 21.42 waktu Indonesia bagian Barat setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi selama kurang lebih 2 jam. Sebelum menyambangi Istana Kepresidenan pada Rabu siang, Prabowo Subianto dan sejumlah jajaran pengurus Partai Gerindra mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Kedatangan Prabowo disambut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Prabowo dan Caimin terlihat bersalaman sambil tertawa juga berpelukan. Setelah bersalaman, keduanya langsung masuk ke dalam kantor DPP PKB. Komisi Pemilihan Umum KPU secara resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2024-2029. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang digelar pada hari Rabu kemarin. Selanjutnya penetapan akan disempurnakan pada 22 Oktober mendatang saat Prabowo Gibran resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk masa bakti 2024-2029. Pemirsa, sepasang kekasih di Desa Cening, Kecamatan Malangkik Barat, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, melangsungkan pesta pernikahan di tengah banjir. Begini meriahnya pesta pernikahan antara Masrudin dengan Arini di Desa Cening, Kecamatan Malangke Barat, Luwu Utara pada siang ini. Kondisi Luwu Utara yang tengah banjir tak mengurangi kemeriahan hari bahagia kedua mempelai. Meski digenangi banjir, pesta pernikahan Masrudin tetap berlangsung meriah. Tamu undangan yang hadir dalam acara pesta itu bahkan harus rela menerjang banjir karena lokasi dan tenda tempat pesta dipenuhi air.
Gimana nih? Banyak keluarga yang mau hadir, tapi ya persoalan banjir ya makanya tidak bisa hadir sebagian. Memang rencana pernikahannya sudah direncanakan dari berapa lama? Sebelum puasa. Tapi tidak ada kan pelamaran kalau bulan puasa. Nanti ya, habis lebaran, 2-3 hari kayaknya habis lebaran. Pas dapat hari 1 kemarin. Sementara itu, banjir yang merendam puluhan desa di Luwu Utara, Sulawesi Selatan semakin meluas. Banjir juga sudah merendam sebagian desa di Kecamatan Malangke dan Malangke Barat. Data sementara dari hasil asesmen pemerintah Kabupaten Luwu Utara, sudah 7.000 lebih warga terdampak banjir tersebut. Pemirsa, somai dinobatkan jadi pangsit terbaik di dunia versi tes Atlas. Panganan yang nikmat disantap bersama bumbu kacang itu mampu mengalahkan goti asal Cina dan gyoza dari Jepang. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Azariat pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Kenikmatan somai terbukti mendunia. Setelah menyabet gelar jajanan terenak di dunia pada akhir 2023 lalu, kini hidangan berbahan dasar ikan yang dibungkus kulit pangsit itu menduduki peringkat 1 pangsit terbaik dunia versi Taste Atlas. Platform katalog makanan dan minuman di dunia itu memasukkan siomay menjadi satu-satunya makanan dari Indonesia dalam daftar 100 pangsit di dunia. Bersaing dengan kuotie asal Cina dan gyoza dari Jepang, makanan favorit masyarakat Indonesia ini memperoleh bintang terbanyak di laman polling tersebut. Taste Atlas menyebut siomay merupakan jajanan yang umum hadir di banyak tempat. Coba saja tengok, tukang siomay gerobak hampir ada di setiap jalan dan pusat keramaian. Sajian yang nikmat disantap bersama telur, kubis, tahu, dan pare dengan guyuran bumbu kacang ini dipercaya terpengaruh dari tradisi kuliner Cina. Siomay diyakini berasal dari kalangan imigran Cina yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda.